Habib Ali Habsyi dalam maulidnya apa katanya? Wa in kanatil alsunu la tafi bi usril mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Kata Habib Ali, kalau aku nggak bisa nyifati Rasulullah itu cuma sedikit. Kata para sahabat, nggak ada yang bisa mengetahui hakikat Muhammad ila Rabbu Muhammad. Nggak ada yang tahu hakikatnya Nabi Muhammad kecuali Allah. Sepandai apapun orang memuji Rasulullah, itu cuman bagaikan orang mensifatkan bayangannya Nabi Muhammad. Gimana orang menyifatkan bayangan? Nggak jelas, karena Rasulullah sangat mulia sekali. Sehebat apapun lisan memuji, nggak sampai dengan hakikat yang hakikat daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu dibuatlah acara seperti ini, dibuat acara maulid, dibacakan sejarah Nabi, dikarang kitab sejarah, dikarang kitab syama'il. Tujuannya dua, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, supaya kita tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena yang beruntung hanya orang yang rindu Rasulullah, yang selamat hanya orang yang rindu Rasulullah, yang masuk surga hanya orang yang rindu Rasulullah. Orang yang akan mendapatkan hidayah hanyalah orang yang hatinya merindukan Rasulullah. Dibuatnya acara ini buat kalian, supaya kalian itu rindu, tashwiqan lis-sami'in, supaya kalian punya rindu dengan Rasulullah, min khawasil mu'minin, supaya kalian menjadi orang-orang khusus. Nggak cinta Muhammad kecuali orang khusus, nggak cinta Rasulullah kecuali orang yang dipilih oleh Allah untuk cinta kepada Rasulullah. Kalau nggak dipilih nggak mungkin bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Al khair wasyar madriyun fil insan. Di dalam diri kita ini tertanam dua biji. Satu, biji kebaikan. Dua, biji kejelekan. Setiap sampean itu punya bibit kejelekan, kamu juga punya bibit kebaikan. Artinya kesempatan jadi orang jelek ada. Kalian yang jelek, kesempatan jadi baik itu ada setiap manusia. Al khair wasyar madriyun fil insan. Sifat jelek dan sifat baik itu tertanam di dalam diri manusia, ada bibitnya. Tinggal kita, bibit mana yang mau disiram. Kalau kita suka duduk sama orang jelek, suka duduk sama orang yang nggak sholat, suka duduk dengan teman yang jelek, teman yang nakal, berarti kita menyirami daripada bibit kejelekan. Tumbuh itu bibit jelekan, berbuahlah kemaksiatan. Di hati kita juga ada bibit kebaikan. Kalau kita tanami, kita bacakan sholawat, kita hadir pengajian, kita gunakan untuk memandang orang soleh, kita gunakan untuk memandang orang tua dengan rahmat, kita gunakan untuk berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat malam, zikir, hadir majelis, sholat berjamaah. Berarti kita menyiram bibit kebaikan di dalam diri kita, sehingga berbuahlah amal baik. Jadi kejelekan kebaikan itu Allah izinkan kepada kita untuk memilih. Kamu mau milih mana? Mau nyiram yang mana? Sekalipun kamu anaknya orang baik, kamu anaknya kiai, kamu anaknya orang alim, tapi kalau yang kamu sirami bibit kejelekan, kamu juga jelek. Sekalipun bibit baik kamu lebih besar, bibit unggul, tapi karena nggak pernah disiram, mati. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa orang anaknya orang baik, suka duduk dengan orang yang jelek, dia dihitung sebagai orang yang jelek walaupun dia anaknya orang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fahuwa minal akhyar. Ada anak tatuan, pemabuk, orang nakal, tapi sukanya hadir pengajian, sukanya duduk sama orang soleh, sukanya memandang wajah orang soleh. Maka apa? Ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Walaupun dia bibit jeleknya sangat besar, tapi karena sering duduk dengan orang baik, Allah golongkan dia sebagai orang yang baik walaupun dia orang yang jelek. Yang kedua, tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, sebagai obat penenang kepada orang-orang yang telah jatuh cinta kepada Rasulullah. Orang itu Pak, kalau cinta dengan seseorang selalu diikuti kabarnya. Nggak ada yang buat dia gembira kecuali ketika dia mendengarkan kabar daripada orang yang dicintai. Sehingga orang-orang yang sudah cinta dengan Rasulullah sedikit terobati dengan dikarangnya maulid,
dibuatnya acara seperti ini, diceritakan Rasulullah, maka dia akan menjadi tenang. Kata Habib Alwi bin Syihab, aku jika mendengarkan cerita orang-orang soleh para salafku, 3 hari 3 malam aku mampu tidak makan. Kenapa? Ghidha'ur ruh, karena cerita-cerita orang-orang soleh itu menguatkan daripada hati.